kami akan melaknat mereka. Tapi kami yakin kakek moyang kami dalam keadaan benar, dan kami bisa bersumpah dengan mubahalah. Saudara sekalian, lagi rame ada seorang Habib ya yang bersumpah jika nenek moyang kami berbohong maka akan ada laknat dari Allah, dan banyak Habib yang akan melakukan tindak kriminal, salah satunya mencuri, merampok dan sebagainya. Saudara sekalian, ini salah satu daripada sumpah yang dilakukan oleh Habib ini, saudara sekalian. Dan ternyata nanti kita akan sama-sama saksikan bagaimana para kasus yang dilakukan oleh habaib, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Kalau seandainya kakek moyang kami dusta kepada Allah dan Rasulnya, menyatakan kita sebagai nasab kepada Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kakek moyang kami yang mengajarkan semua. Dan saya anjurkan kepada yang mendustakan, bicarakan di rumah dan katakan kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kami tidak boleh mendoakan umat Nabi Muhammad kecuali dengan baik. Tidak boleh. Ada satu orang tadi saya katakan apa? Kepada untanya Nabi Muhammad harus kita sayang, menghormat. Jangan-jangan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sendal kiai kita jaga, ayam kiai kita jaga, kambing kiai kita jaga. Ini bukan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak mungkin. Jadi para habaib itu diperintahkan untuk apa? Pertama, untuk mengorbankan harta, waktu, tenaga untuk mengambil umat Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad SAW. Bukan mencintai dirinya, bukan, mencintai Nabi Muhammad SAW. Itu bekal kita ke Rasulullah SAW. Saya anjurkan lagi, saya atas nama Ahlul Bait, habaib semuanya, berani bersumpah demi Allah dan Rasulnya, kalau seandainya kakek moyang kami berdusta, menyatakan bahwa kita keturunan Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kami dan kakek moyang kami semuanya. Maka kepada saudara kita yang mengingkari, bicarakan di rumah, nggak usah pakai media. Nggak usah pakai media. Katakan, ya Allah, kalau tuduhan saya benar, maka jelaskan seluruh urusannya. Kalau tuduhan saya tidak benar, maka turunkan laknat kepada saya. Sama seperti saya mengucapkan di hadapan kalian, biar sebanding. Tapi saya harap tidak dilakukan, karena akan terjadi masalah besar. Karena Allah tidak akan meninggalkan orang yang zalim. Kalau kakek moyang kami betul-betul dilaknat oleh Allah, dusta kepada Allah dan Rasulnya, pasti di dalam keluarga habaib ada perampok, ada pembunuh, ada germo, ada bandar semuanya. Akan terjadi demikian kalau memang keluarga kami memang keluarga dilaknat. Jangan mengatakan kami tetap cinta kepada habaib. Tidak. Kalau kakek moyang kami dusta kepada Allah dan Rasulnya, kami tidak cinta kepada mereka. Kami akan melaknat mereka. Tapi kami yakin kakek moyang kami dalam keadaan benar, dan kami bisa bersumpah dengan mubahalah. Demikian. Oke saudara sekalian, itu ya tadi sumpah daripada seorang Habib ini yang namanya saya tidak tahu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu namanya, dan ini langsung dibayar kontan, dan ini kejadiannya sudah banyak yang tahu. Mungkin teman-teman sudah banyak yang nonton fullnya, saudara sekalian, luar biasa sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala ini sangat-sangat tidak meridhoi yang namanya mubahalah. Meskipun Nabi Muhammad SAW pada suatu ketika pernah bermubahalah, saudara sekalian, namun mubahalah itu perkara yang dibolehkan namun sangat dibenci, dan itu jalan terakhir. Bukan sedikit-sedikit bermubahalah, saudara sekalian. Dan ternyata apa yang diucapkan oleh Habib ini, jika leluhurnya berbohong, saudara sekalian, maka akan mendapat kontan daripada azab maupun laknat Allah. Dan salah satu buktinya ada banyak Habib yang melakukan maksiat, saudara sekalian. Dan ini salah satu daripada apa yang sudah kita katakan di awal video tadi, saudara sekalian. Banyak rentetan kasus-kasus Habib, baik dari itu yang membakar satu keluarga di dalam mobil yang di otaknya adalah seorang Habib, saudara sekalian. Lalu kemudian yang kedua ada pencurian motor, dan siapa yang mencurinya? Salah seorang daripada Habib, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Berakhir sudah pelarian Muhammad Ali Hinduan yang diduga sebagai otak pembunuhan satu keluarga dengan cara dibakar di dalam mobil yang terjadi setahun lalu. Tersangka sempat menghindar dari kejaran polisi ini ditangkap tim reserse kriminal Polres Banyuwangi saat berada di depan Wisma Karya di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Sebelumnya polisi juga sudah menangkap dua tersangka lain yang sudah diadili, yaitu Haidori divonis Pengadilan Negeri Banyuwangi 18 tahun. Saudara, biarlah fakta yang berbicara.
Baru-baru ini terjadi kasus pencurian sepeda motor yang terekam kamera CCTV. Pelakunya adalah seorang Habib. Masih kurang bukti apa lagi? Sifat-sifat tercela para Habib ini sangat bertolak belakang dengan sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Masihkah Anda menganggap para Habib ini sebagai zuriyah Nabi? Atau bahkan menanggap, atau memanggil mereka sebagai Ahlul Bait? Fakta membuktikan, mereka bukan zuriyah Nabi SAW. Secara genetik atau tinjauan DNA, mereka keturunan Yahudi. Bahkan sebagai orang Arab pun bukan. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini kejahatan pidana biasa? Ataukah bisa jadi karena memang secara keluarga ini ada doktrin-doktrin yang bukan hanya omong kosong Bahar Smith ataupun Habib setelah saya ini nanti yang akan muncul, tapi bisa jadi ini memang ada ajarannya di kitab-kitab mereka. Artinya ini bukan tindakan yang seketika, ada yang ditanamkan di alam bawah sadar mereka untuk bertindak semau sendiri. Video ini akan saya tutup dengan pendapat Habib setelah saya, dan bagaimana penilaian mereka terhadap perempuan-perempuan pribumi yang mereka kawin. Jika Anda yang warga negara Indonesia asli tidak peduli siapa lagi yang menjaga republik ini, ingat, tuan rumah tidak akan pernah berunding dengan maling yang masuk ke dalam rumah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang dekat dengan habaib hati-hati, kalau sedikit aja jadi ahli neraka. Dan mereka yang kawin non habib makinnya yang bukan syarifah, hati-hati. Bisi anak, ini anak habib ini, darah daging Rasulullah. Amun wani lawan anak ini, minta maaf, babinian melahirkan tuh cuman wadahnya aja, karena dia berhak menjinjitnya, memarahinya, menyakitinya, tidak berhak. Itu cucu Rasulullah. Ini perempuan-perempuan kawinan Habib ini banyak kayak sini kira-kira nah. Kemudian masih punya jatah seorang Habib tuh, seorang syarifah. Habib Abdullah kawinakan pulang lawan syarifah itu. Nang amin nang nyaring-nyaring nih hendak juga nih. Kabul pinanya. Oke saudara sekalian, itu ya tadi apa yang sama-sama kita saksikan sangat-sangat miris sekali terkait dengan bagaimana akhlak daripada para Habib yang mengaku zuriyah Nabi ini, saudara sekalian. Ya, kita tidak menutup memungkiri, saudara sekalian, ya pasti ada Habib yang baik, ada Habib yang kurang baik, dan ada Habib yang sangat-sangat akhlaknya kurang bagus, saudara sekalian. Namun saudara sekalian, ketika kita menyaksikan hal semacam ini, kok tidak etis sekali orang yang mengaku zuriyah Nabi Muhammad SAW kelakuannya seperti itu, saudara sekalian. Baik itu kelakuannya sangat sadis dan sebagainya. Ya, seperti pepatah mengatakan, kalau orang bodoh tidak pernah sekolah, tidak pernah mengenyam ilmu agama, tidak pernah mengaji, melakukan tindakan kejahatan, dia benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan itu salah. Ya tentunya itu salah, namun tidak dikenai hukum, saudara sekalian, dan mungkin suatu hukumannya itu agak sedikit ringan. Namun saudara sekalian, ketika ada orang yang mengetahui hukumnya, lalu kemudian pernah bersekolah dan sebagainya, dia mempunyai intelektual yang sangat tinggi, dan lalu kemudian melanggar apa yang dia ketahui, tentu hukumannya sangat berat, saudara sekalian. Sama halnya, saudara sekalian, ketika ada seorang kiai, seorang ulama melakukan hal yang sangat-sangat tidak wajar dengan apa yang dia ketahui, seperti membunuh, mencuri, dan sebagainya, tentu dosanya akan lebih berat daripada orang yang tidak tahu atau kurang ilmu agamanya, saudara sekalian. Apalagi ini mengaku zuriyah Nabi Muhammad SAW dari nenek moyangnya sampai kepada dia, itu akan turun temurun, saudara sekalian. Dan memang
kalau kita lihat kasus Habib ini saudara sekalian, karena ini adalah doktrin seperti yang sama-sama kita saksikan dari channelnya Ustadz Suparman itu saudara sekalian, ternyata Habib ini bisa jadi korban. Korban untuk siapa? Korban dari nenek moyangnya saudara sekalian. Nenek moyangnya mengajarkan ente adalah cucu Nabi, harus ente jaga, harus ente syiarkan bahwa ente itu cucu Nabi, misalkan dari nenek moyangnya, dan lalu kemudian menyampaikan kepada ayahnya, lalu kemudian turun kepada dia lah sampai kepada rentetan-rentetan Habib yang sekarang, Habib-Habib bocil yang sekarang yang belum matang ilmunya, lalu kemudian ceramah, dan kita lihat hasil ceramahnya tabat ya ba abai babi wapap, dan itu baca Al-Qur'annya belepotan dan sebagainya saudara sekalian. Dan akhirnya apa? Akhirnya dipuja-puja, lalu kemudian lupa belajar, akhirnya lupa diri. Dan itulah banyak daripada kasus-kasus Habib bocil yang sekarang. Akhirnya apa? Dia mengadakan panggung sholawatan. Setelah mengadakan panggung sholawatan, saudara sekalian, apa yang dia lakukan? Lalu kemudian di sana joget-joget. Bahkan mengubah daripada substansi daripada sholawatan itu dengan joget-joget, saudara sekalian. Kapan Indonesia kita bisa maju dengan hal yang seperti ini? Ya, kita tidak menutup kemungkinan, tidak memungkiri saudara sekalian. Siapa yang melakukan itu? Sudah jelas. Siapa dia? Sudah jelas. Habib, siapa namanya? Habib, lupa saya namanya, yang agak kumis tipis-tipis itu. Habib Zaidan ya namanya, Habib Zaidan. Ya, Habib Zaidan itu lu coba lihat. Mana ada dia ceramah coba. Kalau dia melakukan suatu pengisian ya mungkin di akhir selawat, ya pasti sebuah apa ya, seremonial lah. Sebuah kata-kata lah, bukan ceramah dalam hal agama. Lalu kemudian joget-joget kita saksikan saudara sekalian. Apakah ini? Dan satu hal yang perlu Anda saksikan saudara sekalian, kalau orang-orang yang benar-benar yang keturunan Nabi Muhammad SAW, pasti dan saya yakin, pertama, dia malu untuk diketahui sebagai cucu Nabi. Dia malu diketahui nasabnya itu sambung kepada Nabi. Dan orang-orang yang semacam ini saudara sekalian malu untuk menampakkan dirinya di masyarakat. Apalagi dia diketahui sebagai cucu Nabi. Malu dia saudara sekalian. Bukan seperti yang kita lihat di medsos. Dia menjual daripada nasab yang dia klaim sebagai nyambung kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendawir umat saudara sekalian. Bukan seperti itu. Dan ketika ada orang yang mengkritisi nasabnya, seharusnya saudara sekalian, dia membela diri dengan cara yang baik dan benar. Dan mengatakan bahwasanya jika kamu tidak percaya dengan nasab saya, silahkan. Yang penting saya sudah memaparkan ini loh, nasab saya. Terserah, itu kita serahkan kepada umat. Dan saya tidak berhak untuk memarahi kamu, mencaci maki kamu. Tapi yang kita lihat saudara sekalian apa? Ketika ada orang yang menyebut-nyebut nasabnya, mengkoreksi nasabnya, apa yang keluar dari mulut para kebanyakan Habib? Bukan semua Habib ya. Sekali lagi bukan semua Habib, tapi sebagian. Apa yang keluar saudara sekalian? Caci maki dan sebagainya. Bahkan kita dituduh sebagai adu domba. Di channel saya ini banyak sekali di komen-komen. Channel apa Yahudi, Askenazi dan lain sebagainya. Semuanya itu pengadu domba, channel adu domba, tidak bermanfaat dan sebagainya. Ya terserah saudara sekalian, kalau Anda mengatakan channel saya ini tidak bermanfaat, silahkan. Tapi satu hal yang Anda pastikan, saya meyakini ini loh yang benar dan ini loh yang patut untuk diikuti sebagai teladan. Contohnya seperti Kiai Imanuddin, bagaimana beliau dicaci maki, bahkan dikatakan apa anak di luar kandung, anak di luar nikah dan sebagainya, saudara sekalian, tidak mengakui orang tuanya. Kiai Imad pernah mengatakan bahwasanya apakah saya mengakui kalau misalkan saya sebagai keturunan daripada Sunan Gunung Jati, apakah itu akan membuat Anda senang? Tidak ada gunanya saudara sekalian. Siapapun keturunan Anda, kalau Anda sebagai orang yang keturunan orang mulia, akhlak Anda tidak baik, ilmu Anda tidak ada, kelakuan Anda kelakuan yang tercela, Anda akan dicap sebagai orang tercela, saudara sekalian. Bukan Anda bebas mentang-mentang keturunan raja, keturunan itu, ini, Prabu Siliwangi dan sebagainya. Lalu Anda berlaku bebas daripada hukum. Seperti itu. Hidup di Indonesia, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya itu saja bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.